Hai teman-teman, kembali bersama Rens Projects. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat efek water atau air yang bergerak di foto yang diam ya. Contoh-contohnya kita punya foto-foto seperti ini. Lalu akan kita jadikan video seakan-akan air yang di foto tadi itu bergerak. Sebenarnya tutorial ini melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya di kelas editing menghalu yang menggunakan background firework atau kembang api. Nah, waktu kita menaruh kapal atau cruise-nya ya, kapal pesiar di bagian airnya, itu kan sudah nampak lumayan sempurna ya. Hanya saja kalau diperhatikan airnya tuh nggak bergerak. Nah, supaya lebih lengkap editannya, kita juga akan membuat airnya itu nampak bergerak. Seperti di video yang laut ini, ya, pantai ini juga bergerak. Pada tutorial sebelumnya di kelas editing menghalu, sudah cukup sempurna sebenarnya editingnya. Ada kembang apinya, ada kapal pesiar yang nyebrangnya, juga berikut bayangan-bayangannya. Bayangan kembang api maupun bayangan kapalnya. Tapi belum sempurna. Gambar airnya itu masih nampak diam. Nah, kali ini kita akan membuat si bagian airnya itu nampak seperti bergerak. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu ya yang udah kita siapkan kemarin, yang video backgroundnya ada kembang apinya, itu harus ada di bagian di device kita, di export ya. Kita udah export gitu, tapi tanpa si kapal pesiarnya, karena kalau udah ada kapal pesiarnya susah di editnya. Nanti kapal pesiarnya juga ikut tampak bergoyang ya. Itu udah bergerak tapi kan aneh kalau ikut kayak terombang-ambing barengan sama air tuh aneh. Jadi ini sebelum ditambahkan si kapalnya, kita buka KineMaster, lalu kita buka Create New, kita ambil aspek rasio yang 16:9, kita next. Nah, sini kita centang dulu, atau mau langsung bisa ya. Kita kan taruhnya di, ya, saya kemarin saya pindah sih. Oke, teman-teman mungkin masih nyimpannya di bagian export, nah, atau di mana lah yang sudah teman-teman edit kemarin itu ya. Link video sebelum-sebelumnya ada di deskripsi. Bila mana teman-teman yang mampir ke tutorial ini tapi belum tahu tutorial sebelumnya, silakan mampir ke deskripsi dan lihat tutorial sebelumnya. Kita klik yang ini, video menghalu ya, yang saya. Nah, ini ada dua. Saya yang satu yang udah ada kapalnya ya, yang udah ada kapal pesiarnya. Nah, ini jangan diambil. Kita cari yang belum ada kapal pesiarnya. Ini saya ambil. Lalu saya klik tanda silangnya ya. Nah, ini kalau misalnya ini cuma pendek nih. Kalau ini cuma pendek, cuman berapa nih? 7 ya, 7 detik. 7 detik. Kalau mau diperpanjang, karena ini video nggak bisa ditarik ya. Nih, perhatian, kalau video nggak bisa ditarik. Kalau video seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah 3 titik di atas, kiri ke atas nih. Kita klik, lalu kita klik duplicate. Klik lagi duplicate 2 kali, misalnya mau lebih panjang ya. Nah, kita gerakin. Ini kita play di lembar kerjanya ya. Ini waktu kita gerak kayak gini nggak nampak ya, nggak nampak sih, airnya tuh tetap aja diem aja. Jadi masih kurang real lah, kalau untuk editan yang ini masih kurang mulus. Nah, caranya sekarang kita taruh di ujung, lalu kita klik lapisan, kita klik efek ya, atau efek ya. Nah, di sini kalau teman-teman belum ada ya, belum ada wave wrap, teman-teman ke bagian yang ini, lalu klik distortion ya. Ini kan udah di efek ya, lalu klik yang di distortion.
lalu buka ini yang wave wrap. Nah, ini teman-teman download. Kalau sudah terdownload, ini kan saya sudah ya terdownload, lalu klik tanda panah kembali. Sekarang kita ambil wave wrap-nya, kita klik di bagian wave wrap. Nah, sampai seperti ini ya. Lalu kita klik centang. Sekarang ini tinggal kita adjust saja. Ini si wrapnya sampai ke ujung project misalnya ya. Oke. Nah, ini kan kita yang mau dibikin efek bergerak hanya air ya. Jadi kita adjust atau atur hingga ini cuman di bagian air. Kita turunkan. Nah, ini perhatikan teman-teman, nggak mungkin ya kalau ini airnya terlalu ini banget tuh, jelek kan. Jadi ini harus kita setting atau kita ubah-ubah ya, atur. Ini kita klik di wave wrap-nya, lalu kita ke sini bagian setting. Nah, ini kita atur, kita kecilkan, atur sesuai yang teman-teman mau ya. Saya coba di 10-10 ya, jadi 12-12 coba. 15, saya turunkan ke 15. Ini teman-teman atur sendiri, tapi biasanya ini patokan udah lumayan ya kalau di saya bisa. Nah, ini kan lebih halus ya, tapi masih kelihatan kasar, masih kelihatan terlalu goyang. Nah, ini kita klik lagi di wave wrap-nya, kita klik ke opacity. Nah, ini kita turunkan, coba ke 35 ya. Kita klik centang, lalu kita jalankan. Nah, ini ada gerakan tapi halus banget. Misalnya terlalu halus, teman-teman tinggal klik lagi di opacity, dinaikin aja. Nah, udah kelihatan ya, ada gerakan di bagian airnya. Ini misalnya teman-teman, oh kurang ya, kurang, tinggal klik di setting, tambahin lagi aja. Sini saya tambahin ke 17. Centang. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan kalau ada gerakan di airnya. Seakan-akan video ini bukan video, seakan-akan foto ini adalah memang video gitu. Jadi nggak diem si airnya. Nah, kalau udah selesai, udah kelihatan bergerak seperti ini, teman-teman silakan tambahkan si ini, kalau misalnya ke lapisan, lalu ke media, lalu baru tambahkan teman-teman ada di mana si kapalnya ya. Kapal kalau saya simpannya tuh masih di KineMaster. Di erase ya, di erase. Di bagian yang dihapus. Di sini kan kita pasti ada yang kapalnya itu. Nah, misalnya ini contoh. Nah, taruh di sini. Nah, tutorialnya silahkan teman-teman lihat di deskripsi ya. Ini supaya tutorial kali ini nggak terlalu kepanjangan atau mengulang-ulang tutorial yang sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Tutorial yang sebelumnya ini yang kapalnya, yang bayangan ya, refleksi kapalnya itu jangan lupa teman-teman waktu ini klik bagian refleksinya ya, karena sekarang udah ada efek waternya, airnya nampak bergerak. Ini bayangannya harus kita klik di bagian 3 titik ini, lalu send to back ya.
jadi harus ada di belakangnya efek air yang bergerak, itu send to back. Nah, ini supaya seperti ini, kita klik centeran, perhatikan refleksi atau bayangan si kapal pesiarnya, dia pun ikut nampak seperti bergerak di bawah air, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik export. Oh iya, sebelum lupa, maaf, ini kalau udah jadi ya, kalau udah jadi tinggal di export aja ya. Kita pilih, kalau ini untuk teman-teman nggak usah terlalu besar si resolusinya cukup yang 540 atau 720 ya. Biasanya kalau supaya nggak terlalu besar resolusinya, yang 540 juga cukup kalau untuk media sosial ya, kecuali kalau emang kita pengen bikin video sinematik yang kualitas tinggi tapi otomatis resolusinya juga sangat tinggi, itu baru yang ini. Nah, kalau enggak segini juga cukup. Kalau kita pilih ini juga, pilih yang 30, ini saya selalu pilihnya yang high, teman-teman bisa atur-atur sendiri, nanti tinggal di save. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Silakan share link video ini, silakan subscribe, support channel saya supaya saya bisa membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Terima kasih.